Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Purnama dari Prodi Akuntansi Non-Reguler. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Teknologi Digital 2022. Baik, dari pertemuan pertama, saya menyimpulkan bahwa dari materi Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia, yaitu mempunyai dua kata atau dua arti, marifat dan insan, yang artinya mengenal, sedangkan insan manusia atau diri sendiri. Jadi dalam materi ini merupakan suatu proses pengenalan manusia dalam memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya, siapa dirinya dan siapa dari mana dia berasal dan untuk apa dia diciptakan, akan dibuahkan hasil dari ketaatannya dalam menjalankan amanah sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Di materi memfokuskan pada mengenali diri sendiri sebagai manusia yang diberikan amanah dan tugas serta dibekali berbagai potensi yang telah Allah berikan. Nah, manusia adalah salah satu makhluk Allah yang memiliki peranan penting di muka bumi ini. Karena apa? Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam Shallallahu alaihi wasallam. Nah, asal penciptanya manusia adalah dari tanah dan ruh. Unsurnya dari kolbi dan hati serta bebas memilih, memiliki akal dan jasad. Sedangkan balasan untuk mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan yang setimpal. Bagi mereka orang-orang yang ingkar pada perintah Allah akan mendapatkan azab yang keras setimpal dengan ingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesimpulan materi pertama. Lalu kita masuk ke dalam materi yang kedua, di mana di sini membahas tentang hakikat manusia. Nah, apa itu makhluk? Di dalam materi ini, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Bahkan di dalam makhluk ini memiliki sifat keistimewaannya sendiri. Sifatnya apa? Al-fitrah, berada di atas fitrah kesucian dan bakat pembawaan. Lemah, bodoh, fakir atau berkehendak kepada pemberiannya. Keistimewaannya adalah dalam dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan tunduk kepada alam. Hakikat manusia sebagai mukalaf atau dibebani dengan rasa tanggung jawab. Nah, dengan melaksanakan perintahnya, kewajibannya untuk beribadah, khalifah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, yang akhirnya serta meninggalkan kalimat Allah. Nah, kita masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu potensi manusia. Di materi ini, potensi manusia adalah topik utama dalam presentasi kali ini. Dengan memahami Ma'rifatul Insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan dengan potensi manusia yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini, potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, hati, akal. Nah, pengertian dari potensi manusia itu sendiri adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya upaya. Dan manusia menurut KBBI adalah manusia yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lainnya. Dan dapat disimpulkan dari potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan dan daya. Sedangkan menurut Mayes Munro, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih. Pada sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Jadi masih tersembunyi, belum terlihat apa sih potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, potensi itu meliputi apa saja? Jasmani, rohani, dan akal. Nah, pokok materi dalam materi ini adalah potensi yang dimiliki manusia berupa pendengaran
Artinya apa? Manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar perspektif Islam, mendengarkan sesuatu hal yang positif, dan Allah menyampaikan kepada Rasul bahwa diberikannya manusia hati, akal, pikiran untuk apa? Untuk merenungkan, untuk membimbing, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sedangkan potensi dari melihat adalah kemampuan nih. Kemampuan dari kita untuk bisa melihat alam semesta. Apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang bisa kita lihat. Menurut perspektif agama Islam ya, melihat yang baik-baik, melihat yang memang bisa menafsirkan nih salah satu indera kita untuk apa? Untuk menjalankan anugerah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melihat hal-hal yang baik, jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Nah, potensi hati, sebuah kelenjar terbesar di tubuh manusia. Nah, di sini disebutkan dalam menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibin, arti dari hati itu adalah raja. Artinya apa? Raja di dalam tubuh kita adalah orang yang memimpin. Kita harus ngapain sih? Berbuat apa? Ngapain? Ketika hati kita mau berbuat jahat, ya itu yang akan kita lakukan secara tidak sadar, atau bahkan ketika hati kita memilih untuk berada di jalan yang benar, ya maka itu yang akan kita lakukan di dunia sesuai dengan perintahnya. Gitu. Nah, sikapnya amanah. Sikap yang amanah itu seperti apa? Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya menjalankan semua aspek kehidupan, baik berdagang maupun pada hak sosial lainnya. Nah, manusia bukan pemilik hati yang hakiki. Karena apa? Pemilik hati yang hakiki hanya Allah Ta'ala. Dan manusia harus mengemban sesuai dengan kehendak pihak yang mewakili kepemimpinan tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikehendaki oleh siapa? Allah Ta'ala kembali. Nah, kita masuk ke dalam materi yang terakhir, nafsu insan atau jiwa manusia. Jiwa manusia apa sih sebenarnya? Dia mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia itu sendiri. Secara garis besarnya adalah bahasanya adalah nafsu ya, yang berasal dari bahasa Arab nafsu, artinya atau kata mafud. Nah, di sini dapat diartikan bahwa roh atau nyawa dari seorang manusia, darah, niat orang tersebut atas kehendak atau keinginan yang kecenderungannya itu dorongannya hati yang sangat kuat. Nah, secara istilah nafsu adalah sesuatu yang lembut dari diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang untuk melakukan apa? Untuk melakukan sesuatu ya. Dalam hal apa? Menahan emosi, menahan hawa nafsu, di mana keinginan itu terus terselubung ingin terus-menerus menjalankan apa yang diinginkan oleh nafsu tadi. Kita dikendalikan oleh nafsu, tapi kembali lagi kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, berdasarkan ilmu katsir dijelaskan bahwa demi jiwa serta penyempurnanya, yakni pencipta yang maha penyempurna, tegak, fitrah, lurus, mengarahkan kepada kajian ketakwaan. Artinya dia menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang jauh dari ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakannya jiwa, di mana esensi dalam diri manusia yang bersifat halus dapat merasakan sedih, gelisah, dan benci, cinta mungkin, dan sejenisnya. Tanpa jiwa, manusia itu seperti patung. Nah, tingkatan nafsu manusia menjadi 3. Mutamainah adalah yang mendapatkan ketenangan ya, kesanggupan untuk menerima cahaya, menolak keistimewaan dunia. Karena apa? Dia tercipta memang untuk pengabdiannya kepada Tuhan. Jiwa yang aruh, menarik. Dalam al-hawa jenisnya yang seperti ini kecenderungannya terpenuhi dengan rahyu atau apa? Sedangkan arahyu sering dipijakan dengan azan. Jiwa aruh atau kolbu atau azam atau akal dikendalikan oleh siapa? Syahwat, kecenderungan halayak atau keinginan. Di mana kecenderungan ini kepada
syahwat semata. Nah, sampai di materi terakhir, saya bisa memberikan quotes dari Hasan Basri mengatakan bahwa jualah kehidupanmu saat ini untuk kehidupanmu selanjutnya. Selanjutnya itu apa? Akhirat. Niscaya kamu akan mendapatkan keduanya. Tetapi jika kamu menjual kehidupanmu untuk selanjutnya, untuk kehidupanmu saat ini, maka kamu akan kehilangan keduanya. Artinya mari kita sesama manusia dengan potensi yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan hawa nafsu yang kita miliki, mari kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, mari kita menjalankan seluruh kewajiban kita sebagai manusia dan menjauhi segala larangan yang ada di muka bumi ini yang membuat kita jauh dari Sang Pencipta. Sekian materi dari saya, rangkuman materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.